Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airin dengan NIM 22475037. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitivistik, yaitu salah satu teori yang penting dalam dunia pendidikan. Yang saya akan bahas yaitu tokohnya, prinsip utamanya, aplikasi dalam pembelajaran, serta bagaimana teori ini berperan dalam perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Langsung saja ke teori kognitivistik. Apa sih itu teori kognitivistik? Teori kognitivistik adalah teori yang berfokus pada proses mental dalam memahami, mengingat, dan menggunakan informasi. Teori ini menekankan bagaimana individu memproses informasi, membangun pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teori kognitivistik menurut beberapa ahli. Yang pertama, Branner. Menurut Branner, belajar merupakan proses perkembangan kognitivistik yang terjadi dalam diri seseorang. Pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa terlibat dalam pemecahan masalah, sedangkan guru berperan sebagai motivator. Branner menekankan pentingnya proses belajar. Ia mengembangkan model belajar penemuan atau discovery learning yang mendorong siswa menemukan sendiri pengetahuannya. Selanjutnya yang kedua adalah Jean Piaget. Jean Piaget menyatakan bahwa selain meniru, anak juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Kemampuan ini didasari oleh adanya kognisi yang memiliki struktur dan fungsi. Fungsi kognisi bersifat genetik atau bawaan sejak lahir, namun strukturnya bisa berubah sesuai kemampuan dan upaya individu. Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah proses genetik yang didasari oleh mekanisme biologi. Semakin bertambah usia umur seseorang, susunan syarafnya semakin kompleks dan kemampuannya meningkat. Saat dewasa, seseorang akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, menurut Jerome Branner. Menurut Branner, untuk mengajarkan sesuatu tidak usah menunggu anak mencapai perkembangan tertentu. Yang penting bahan pelajarannya yang harus ditata dengan baik. Dengan kata lain, perkembangan kognitivistik seseorang dapat ditingkatkan dengan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat. Selanjutnya adalah prinsip utama. Prinsip utama teori kognitivistik adalah menekankan bahwa belajar adalah proses aktif dari dalam diri siswa. Artinya, dalam menghubungkan materi baru dengan apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya, mereka tidak hanya menerima informasi begitu saja, tapi harus mengolahnya supaya benar-benar paham. Guru dalam teori ini bukan pusat dari semua informasi, tapi berperan membantu siswa menemukan makna dari apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, aplikasi dalam pembelajaran kognitivistik. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, yang yaitu siswa dihadapkan pada masalah nyata yang membutuhkan pemikiran kritis untuk menyelesaikannya. Contoh nyatanya itu misalnya pada pembelajaran biologi, dengan guru memberikan kasus tentang ekosistem, meminta siswa untuk menganalisis, berdiskusi, mengeksplorasi, dan menggunakan pengetahuan mereka sendiri. Selanjutnya, peran teori kognitivistik dalam perkembangan siswa. Nah, peran teori kognitivistik terhadap perkembangan siswa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perkembangan kognitif. Nah, teori ini secara langsung mendorong daya pikir siswa, termasuk kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, siswa di sini belajar bukan hanya tentang apa, tetapi tentang mengapa dan bagaimana. Selanjutnya yang kedua adalah perkembangan efektif. Dengan peran guru sebagai fasilitator, siswa merasa dihargai dan berdaya. Ini meningkatkan motivasi belajar, rasa ingin tahu, dan sikap positif terhadap pembelajaran. Nah, yang ketiga, perkembangan psikomotor. Walaupun bukan fokus utama, teori ini tetap mendukung perkembangan psikomotor lewat kegiatan eksploratif, seperti eksperimen, observasi, membuat model atau peta konsep yang melibatkan keterampilan motorik halus. Jadi, kesimpulannya, teori kognitivistik menekankan bahwa belajar adalah proses aktif yang terjadi dalam pemikiran seseorang. Belajar bukan hanya soal menghafal, tapi bagaimana individu memahami, mengolah, dan menyimpan informasi.
Mungkin itu saja penjelasan tentang teori kognitivistik dari saya. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.